Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 11 dari kelas 3B akan membawakan materi mengenai anak kurang beruntung. Sebelumnya, mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Amalia Sifa Awaliyah dengan NIM 1901840, nomor absen 05, dan rekan saya Anis Anissa dengan NIM 1901763, nomor absen 02. Bismillah, baik di sini saya akan menjelaskan materi pertama mengenai pengertian anak kurang beruntung. Anak kurang beruntung memiliki arti atau makna yang sangat luas, yang mencakup berbagai keadaan yang serba kekurangan. Adapun menurut Puyal et al. Tahun 2005, anak kurang beruntung adalah anak-anak yang berada di batas marginal, anak-anak yang tertekan secara sosial maupun budaya, diskriminasi berdasarkan etnisnya, berada dalam konflik orang tua. Kemudian, dalam mengusung tahun 2011 terdapat berbagai pendapat ahli tentang pengertian anak kurang beruntung. Menurut Martin, anak kurang beruntung adalah semua anak yang memiliki hambatan dalam belajar langsung ataupun tidak langsung, tersisihkan atau ditolak kesempatannya untuk berpartisipasi secara optimal dalam aktivitas belajar yang dilaksanakan dalam setting formal atau non-formal. Adapun menurut Irwanto, anak kurang beruntung adalah anak dari keluarga dengan tingkat sosial ekonomi yang rendah, anak perempuan yang cenderung diharapkan untuk berhenti sekolah karena membantu urusan rumah tangga, bekerja penuh waktu, dan menikah. Selanjutnya yaitu materi tentang karakteristik atau ciri-ciri anak kurang beruntung. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, karakteristik memiliki persamaan kata karakter atau watak yang berarti sifat batin yang mempengaruhi segenap pemikiran, perilaku, budi pekerti, dan tabiat yang dimiliki manusia atau makhluk hidup lainnya. Kondisi anak kurang beruntung ini terjadi di berbagai negara, termasuk Indonesia sendiri, yang mana karakteristik anak kurang beruntung di Indonesia rata-rata atau kebanyakan yaitu: 1. Mereka yang tinggal di pedalaman. 2. Aktif secara ekonomi dan bekerja lebih dari 4 jam per hari. Yang ketiga yaitu anak perempuan yang menikah sebelum usia 17 tahun. Adapun beberapa karakteristik secara umum anak kurang beruntung yaitu: 1. Tidak pernah masuk sekolah. Setiap anak tentunya berhak untuk mendapatkan pendidikan sebagaimana mestinya. Ketidakpernahan seseorang anak dalam menduduki bangku sekolah akan berdampak pada segi kehidupannya, baik dari perilaku, moral, atau bahkan pola pikir yang tidak begitu terarah. Anak kurang beruntung merupakan mereka yang tidak pernah masuk sekolah, yang mana hal ini bisa diakibatkan oleh kurangnya faktor ekonomi yang dimiliki oleh keluarga. Dari data yang diperoleh pada tahun 2016 pun, terdapat 35,9% anak yang berada di perkotaan dan pedesaan berumur 7-17 tahun yang tidak atau belum pernah sekolah atau tidak bersekolah lagi dikarenakan faktor biaya. Yang kedua, yaitu karakteristiknya adalah putus sekolah. Karakteristik anak kurang beruntung memiliki berbagai ciri yang menunjukkan keadaan ketidakmampuan seorang atau sosok orang tua dalam memberikan hak anak untuk bisa mendapatkan pendidikan, salah satunya. Layaknya anak-anak pada umumnya yang mereka dengan begitu mudah mendapatkan pendidikan. Putus sekolah juga merupakan ketidakmampuan orang tua dalam membiayai anak untuk melanjutkan sekolah ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, di mana faktor ekonomi ini sangat memberikan dampak yang begitu besar pada pendidikan anak. Ketika ekonomi yang dimiliki oleh keluarga itu sedikit, maka tentunya keluarga tersebut akan kesulitan dan kebingungan untuk membiayai dan memberikan hak kepada anggota keluarganya. Karakteristik yang selanjutnya yaitu tinggal di panti asuhan.
Anak kurang beruntung adalah mereka yang ditinggal pergi oleh orang tuanya, atau bahkan ditinggal meninggal oleh orang tuanya, sehingga kebanyakan dari mereka dialihkan ke sebuah panti asuhan. Selanjutnya yaitu ada karakteristik tinggal di daerah konflik. Dari sebuah data yang diterbitkan dalam koran Sulindovada tahun 2016 yang dirilis oleh United Nations Children's Fund atau UNICEF, disebutkan bahwa 1/4 dari total jumlah anak di seluruh dunia saat itu tinggal di daerah konflik. Diungkap oleh Direktur Eksekutif UNICEF, Anthony Leck, bahwa mayoritas dari anak-anak kurang beruntung tersebut tidak memiliki akses terhadap fasilitas kesehatan, nutrisi yang mumpuni, dan perlindungan terhadap kekerasan. Berbagai konflik yang timbul di suatu wilayah akan mempengaruhi terhadap keadaan anak, di mana mereka tidak pernah bisa pula mendapatkan akses pendidikan yang layak, bahkan tidak ada sama sekali. Karakteristik yang selanjutnya yaitu tinggal di daerah terpencil. Ketika seorang anak berada dalam lingkungan dan keadaan yang berbeda, anak pun berkembang sesuai dengan potensi herediter dan lingkungan yang mempengaruhinya. Dalam sebuah daerah terpencil yang begitu memiliki keterbatasan berbagai akses dan fasilitas yang memadai, sarana dan prasarana dalam bidang pendidikan pun sangat terbatas, sehingga kebanyakan anak-anak memutuskan untuk tidak melanjutkan sekolah. Selanjutnya yaitu karakteristik meninggalkan rumahnya. Kebanyakan anak yang kurang beruntung yang meninggalkan rumahnya adalah mereka yang tinggal di daerah konflik, yang mana berbagai kejadian baik bencana alam ataupun urusan politik kenegaraan yang sangat besar memaksa mereka untuk pergi meninggalkan rumahnya, sehingga hal itu mengubah keadaan hidupnya. Yang ketujuh yaitu harus bekerja untuk mendapatkan penghasilan. Karena kondisi ekonomi yang sangat kritis terjadi pada anak kurang beruntung, yang mana mereka harus ikut bekerja dengan orang tuanya, bahkan bisa bekerja sendiri menggantikan posisi orang tuanya untuk mencari uang dan membiayai kehidupan mereka. Yang kedelapan yaitu memiliki keterbatasan fisik. Keadaan yang dialami oleh anak kurang beruntung bukan hanya dari segi material saja, melainkan mereka juga mengalami keadaan dari fisiknya. Seorang anak yang mengalami kecacatan tentunya ia tidak akan bisa memiliki peran yang sama dengan anak-anak normal pada umumnya. Mereka perlu mendapatkan pendidikan, namun tentunya dengan sebuah bimbingan yang khusus diberikan. Karena anak kurang beruntung adalah mereka yang memiliki serba-serbi kekurangan dan keadaan yang serba kekurangan pula. Namun di sisi lain mereka pun berhak untuk memperoleh keadaan hidup sebagaimana orang lain mendapatkannya, seperti halnya berhak memperoleh pendidikan. Selanjutnya yaitu materi tentang penyebab anak kurang beruntung. Terdapat berbagai hal yang menjadi faktor penyebab anak kurang beruntung. Berbagai faktor penyebab tersebut menjadi salah satu hal yang mengubah berbagai kehidupan mereka, baik dari segi ekonomi, sosial, pendidikan, dan lain sebagainya. Adapun faktor penyebab dari lingkungan keluarga yaitu 1. Kepala keluarga yang berasal dari tingkat pendidikan formal yang rendah. Ketika seorang kepala keluarga yang memiliki tingkat pendidikan rendah akan sangat berpengaruh pada pola pikir kehidupannya. Kebanyakan rendahnya pendidikan akan mengorientasikan anak-anaknya untuk lebih memilih mencari uang, atau bahkan dari anaknya sendiri yang tidak memiliki keinginan untuk bersekolah tinggi-tinggi. Yang kedua yaitu orang tua tunggal, terutama ibu tunggal. Ketika orang tua yang merupakan sosok yang sangat penting dan utama bagi seorang anak, yang mana mereka adalah sosok yang menjadi tempat terdekat untuk mencurahkan segala hal dari seseorang anak, posisi anak kurang beruntung yang tidak memiliki sosok orang tua yang utuh mengubah segala keadaan, di mana satu sosok orang tua harus berperan ganda dalam sebuah keluarga. Yang ketiga yaitu orang tua yang tidak bekerja. Nah, dalam sebuah keluarga, orang tua adalah orang yang bertanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan keluarga, termasuk pemenuhan hak kebutuhan pendidikan anak.
Ketika orang tua tidak bekerja, maka tidak ada yang menjadi penanggung jawab akan setiap kebutuhannya. Anak kurang beruntung ketika berada di posisi orang tua yang tidak bekerja, maka akan sulit sekali bagi mereka untuk mendapatkan berbagai hal yang mereka inginkan. Adapun faktor penyebab dari lingkungan sekitar diantaranya yaitu 1. Lingkungan rumah yang tidak aman. Dalam sebuah lingkungan yang mana merupakan suatu tempat yang menjadi tempat bagi kita untuk beraktivitas di dalamnya akan memberikan pengaruh yang besar terhadap sikap dan kebiasaan. Ketika lingkungan tidak aman, maka akan terjadi berbagai permasalahan yang bermunculan, yang mana akan mengganggu ketenangan. Lingkungan yang tidak aman akan cenderung memberikan efek negatif pada setiap kondisi di sekitarnya. Anak-anak kurang beruntung ketika berada dalam lingkungan rumah yang tidak aman, maka mereka akan sulit mendapatkan ketenangan, bahkan keceriaan yang didapatkan oleh anak-anak pada umumnya. Yang kedua, lingkungan rumah yang tidak memiliki komunitas sosial. Ketika suatu rumah berada pada lingkungan yang sangat minim akan komunitas antar sesama orang-orang di dalamnya, maka akan sangat memberikan dampak yang buruk pula terhadap keberlangsungan hidup bermasyarakat yang harmonis. Ketika seorang anak dari kecil sudah berada pada lingkungan seperti itu, maka itu akan berpengaruh pada perkembangannya ketika tumbuh dewasa kelak. Ketika rumah yang berada di tempat-tempat kumuh mungkin sangat jauh dari sebuah komunitas antar warga yang lain, sehingga keadaan sosial yang dirasakan sangatlah buruk. Ketiga, lingkungan rumah yang kurang memberi stimulus bagi anak. Stimulus atau rangsangan sangat diperlukan untuk memberikan rangsangan bagi perkembangan anak, di mana ketika lingkungan yang merupakan faktor terpenting yang berpengaruh pada tumbuh kembang anak tidak dapat memberikan stimulus atau rangsangan yang baik pada anak, maka anak tidak akan mendapatkan berbagai pengalaman untuk membuatnya belajar pada tahap pertumbuhannya. Keadaan seperti inilah terjadi dan dialami oleh sebagian anak-anak kurang beruntung. Baik, sekarang saya akan jelaskan mengenai dampak anak kurang beruntung terhadap pendidikan. Yang pertama, potensi. Dilihat dari segi fasilitas, tentunya pendidikan di kota jauh lebih baik dibanding dengan pedesaan. Berbagai jenjang dan ragam sekolah jauh lebih banyak dibandingkan dengan di pedesaan. Keadaan tersebut sangat berpengaruh terhadap upaya memperoleh pengetahuan melalui program pendidikan. Kurangnya fasilitas menyebabkan potensi yang dimiliki oleh murid di daerah pedesaan tidak berfungsi optimal. Begitupun dengan anak-anak yang terlahir dengan keadaan ekonomi keluarga yang kurang, juga mengalami hal yang serupa. Dampak kemiskinan itu menyebabkan potensi anak dalam belajar, bergaul, dan kreativitasnya tidak berkembang. Mereka tak memperoleh kesempatan belajar, tak ada sentuhan kasih sayang, dan mungkin gelap masa depan kehidupannya. Karena seperti yang kita ketahui, anak-anak yang terlahir dengan kondisi keluarga yang kurang mampu dari segi ekonominya sering dijadikan tulang punggung keluarga. Lalu dari segi perkembangan, permasalahan yang dihadapi di desa antara lain kurangnya pangan dan gizi, terutama pada anak balita, penduduk jarang dan terpencar-pencar, tingkat kesehatan yang rendah, dan banyaknya remaja putus sekolah, menunjukkan bahwa keadaan kurang menguntungkan dibanding dengan keadaan di perkotaan. Kurangnya pangan dan gizi akan sangat berpengaruh pada perkembangan kemampuan atau inteligensi anak di pedesaan. Kemampuan yang rendah berarti akan menghambat dalam usaha belajar mereka di sekolah. Tingkat kesehatan yang rendah akan mengganggu pertumbuhan jasmani anak-anak di pedesaan, dan ini berarti akan menghambat usaha-usaha pendidikan di daerah pedesaan. Kemudian, penduduk jarang dan terpencar-pencar menyebabkan sulitnya mendirikan bangunan sekolah yang representatif. Jarak sekolah dengan pemukiman murid jauh, keadaan jalan yang kurang baik menyebabkan keadaan pendidikan terganggu, masuk sekolah terlambat, besarnya absensi murid, dan sebagainya.
Rendahnya tingkat pendapatan dapat menyebabkan besarnya putus sekolah dan rendahnya angka lulusan yang melanjutkan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Menurut Suryono Sukanto, masyarakat pedesaan memiliki ketergantungan antara anggota-anggota masyarakat lainnya, sedangkan pada masyarakat kota pada umumnya dapat mengurus diri sendiri, rasional dalam berpikir, serta lebih menghargai waktu. Ini menunjukkan bahwa penduduk kota memandang investasi pendidikan lebih penting daripada investasi yang lainnya dalam kehidupannya. Lalu dari segi prestasi, berbagai penelitian menunjukkan bahwa prestasi belajar murid-murid di kota lebih baik dibandingkan dengan murid-murid di pedesaan. Misalnya, penelitian Departemen P dan K tahun 1981 menunjukkan bahwa siswa desa memiliki daya serap yang lebih kecil daripada siswa kota. Kemudian, Munandir telah meneliti kebiasaan minat dan cita rasa baca siswa SD dan SMP di Jawa Timur dan Bali, yang mengemukakan antaranya bahwa siswa di kota lebih besar gemar membaca daripada siswa di kota kecil atau desa. Juga penelitian Saidi Harjo menunjukkan bahwa prestasi belajar murid sekolah dasar di kota lebih baik daripada di pedesaan. Selain itu, seperti yang kita ketahui, di mana anak-anak yang kondisi ekonominya rendah, karena mereka tidak bisa terfokus pada kegiatan belajarnya, maka prestasinya pun akan ikut berpengaruh. Lalu yang terakhir dari segi sosial, anak-anak yang orang tuanya bercerai biasanya akan merasa depresi. Hal ini menyebabkan dirinya menarik diri atau memisahkan diri dengan siswa lain. Tentunya, hal ini juga akan berdampak pada proses pembelajaran dalam berdiskusi dan juga dalam bekerja kelompok atau pada tugas yang memerlukan kerjasama. Dia akan menjadi anak yang pendiam, tidak berperan aktif, dan menyulitkan teman-teman sekelompoknya untuk menyelesaikan tugas. Selanjutnya adalah solusi atau upaya dalam menangani anak kurang beruntung. Sebelumnya, terdapat prinsip-prinsip belajar yang dapat kita tekankan kepada anak kurang beruntung tersebut. Yang pertama, ada prinsip motivasi. Motivasi merupakan daya dorong bagi seseorang untuk melaksanakan sesuatu, sama halnya dengan peserta didik. Motivasi ini dapat berasal dari dalam dirinya sendiri atau dari luar. Motivasi dari dalam diri sendiri dapat mendorong rasa ingin maju, sedangkan motivasi dari luar dapat berupa pujian ataupun sentuhan-sentuhan kasih sayang. Di sini, guru berperan sebagai motivator untuk mengembangkan motivasi peserta didik. Yang kedua, prinsip pemusatan perhatian. Agar kegiatan belajar mengajar pada anak-anak kurang beruntung ini menarik perhatiannya, maka bahan pelajaran yang digunakan hendaknya menurut suatu pola tertentu yang mampu menghubungkan bagian-bagian yang relevan dengan kondisi mereka. Lalu yang ketiga, prinsip belajar sambil bermain. Karena anak-anak sendiri cenderung lebih suka bermain karena ketika bermain itu akan tercipta suasana gembira dan menyenangkan. Kesempatan belajar sambil bermain bagi anak yang kurang beruntung ini adalah sentuhan kasih sayang pada mereka yang mungkin jarang diperoleh sehari-harinya. Suasana seperti itu diharapkan akan mendorong mereka lebih aktif belajar dan akhirnya akan meningkatkan hasil belajar. Yang keempat, prinsip belajar sambil bekerja. Pada hakikatnya, bekerja merupakan kegiatan yang dilakukan atas dasar pengalaman untuk mengembangkan dan memperoleh pengalaman baru. Pengalaman yang diperoleh melalui bekerja merupakan hasil belajar yang tak mudah untuk dilupakan. Hasil belajar seperti ini akan tertanam dalam hati dan pikiran mereka. Karena diperoleh melalui belajar secara aktif
Dan proses belajar mengajar pada kelompok anak kurang beruntung ini sebaiknya diarahkan untuk belajar sambil melakukan kegiatan atau bekerja. Melalui cara ini diharapkan akan diperoleh kepercayaan diri, kegembiraan, dan kepuasan karena mereka dapat menyalurkan kemampuan dan kreativitas mereka. Yang kelima, ada prinsip hubungan sosial. Dalam kegiatan belajar, peserta didik perlu dibimbing untuk dapat bekerja sama, karena perkembangan kepribadian mereka banyak dipengaruhi oleh lingkungan sosial. Kegiatan belajar tertentu akan lebih berhasil jika dikerjakan secara bersama-sama daripada dikerjakan secara perseorangan. Oleh karena itu, latihan bekerja sama sangat penting untuk dapat menyadari kelebihan dan kekurangan masing-masing dan perlunya menciptakan suasana kerjasama. Yang keenam, prinsip perbedaan perseorangan. Kita sebagai guru tentunya harus menyadari bahwa tiap-tiap peserta didik ini memiliki kepribadian, kecerdasan, kegemaran, latar belakang keluarga, sifat, dan kebiasaan yang berbeda. Dengan kita mengenali kepribadian dan perbedaan perseorangan, kita akan lebih mudah dan lebih tepat dalam memperlakukan peserta didik. Hal yang salah jika kita sebagai guru memukul rata kemampuan setiap peserta didik hanya dengan standar nilai yang tertulis di selembar kertas. Dari pemaparan prinsip tersebut, dari mulai pengertian karakteristik penyebab, dampak hingga penanganan, menjelaskan bahwasanya anak-anak yang kurang beruntung ternyata kurang cocok dengan sistem sekolah formal. Pendidikan alternatif merupakan salah satu cara untuk membantu pemerintah untuk memenuhi komitmen dunia terhadap hak anak atas pendidikan. Agar pendidikan anak-anak ini diperlukan kepemimpinan inklusif. Demikian dikemukakan psikolog Firda Maryam Mangunsong Siahaan dalam pidato pengukuhannya sebagai guru besar tetap Fakultas Psikologi Universitas Indonesia pada Rabu tanggal 18 bulan 8 tahun 2010 di kampus UI Depok, Jawa Barat. Beliau berkata, kepemimpinan inklusif menerima perbedaan sebagai anugerah yang berharga yang dapat memperkaya komunitas serta terlibat dalam membimbing orang lain untuk mengeksplorasi dan berbagi. Firda menjelaskan, anak-anak yang tergolong kurang beruntung karena faktor ekonomi, perbedaan ras, keterbatasan fisik, atau bias gender menjadi bagian dari masyarakat marginal. Di mana menurut Hildegun Olsen, pendidikan inklusi adalah sekolah yang harus mengakomodasi semua anak tanpa memandang kondisi fisik, intelektual, sosial, emosi, linguistik, atau kondisi lainnya. Ini harus mencakup anak-anak penyandang cacat, berbakat, anak-anak jalanan, dan pekerja anak atau anak yang telah bekerja, berasal dari populasi terkecil atau berpindah-pindah, anak yang berasal dari populasi etnis, minoritas, linguistik, atau budaya, dan anak-anak lain dari area atau kelompok yang kurang beruntung atau termarginalisasi. Cukup sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kekurangan karena kelalaian dari kelompok kami. Terima kasih karena sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.